Halo, saya Ernesto, saya Panitia Tarkam dan masih sama Om Eli Idris. Tadi kita video sebelumnya kan mau cerita soal Yanita. Saya potong akhirnya. Om, akhirnya meninggalkan Jayakarta. 82 ya, Om. Betul. 1982 dan lahirlah klub elit kayak Real Madridnya zaman itu ya. Betul. Nah, namanya Yanita Utama. Ini pindahan dari Lampung. Betul. Pindah dari Lampung. Di Jaka Utama dibeli Pak Pitoyo ini, betul. salah satu orang kaya di zaman itu gitu. Mungkin sampai zaman sekarang kali. Itu Pak Pitoyo itu kantornya di Gundang Dia kalau nggak salah. Iya, dia kantor juga banyak ya. Iya, kan? iya. Karena di White Hasim itu juga ada. White Hasim. Oke. Om, pindah ke Yanita. Kenapa Om pindah ke Yanita, Om? Iya, saya pindah ke Yanita itu kebetulan di Jayakarta pada waktu itu senior kan mereka juga pindah. Iya. Maka ke Tunas pada waktu Tunas itu, inti. ya kan? Tunas itu akhirnya kan saya diminta sama Abdul Qadir almarhum. Oke. Pindah Yanita Utama, termasuk Jayadi tadi itu. Jadi sama Om Heri Kiswanto? Belum, itu belakangan. Oh, belakangan. Oke. Itu jadi kita yang dari Jayakarta ya. Iya. Itu saya sama Jayadi. Jayadi Said. Saya diminta ke sana. Kita juga waktu itu belum tahu Yanita itu kepemilikannya siapa. Kita belum tahu. Oke. Akhirnya baru kita kebetulan Yanita ini beli Jaka Utama. Jaka Utama. Waktu itu kita masih pakai Jaka Utama. Oh, tapi udah pindah Jakarta? Udah pindah di Bogor. Oh, di Bogor ya, iya. Itu mesnya kita waktu itu di Bogor, sempat kita seleksi di daerah Menteng sini. Kita tinggal di Menteng situ, habis itu baru kita pindah ke Bogor. Ini klub baru, ya kan? Kemudian waktu itu bosnya ini kebetulan juga bukan hobi, kemudian tadi juga ada duitnya ya. Ada duitnya, akhirnya dia berjalan setahun, kemudian dia memanggil lah pemain-pemain semua, kumpul pemain nasional di situ. Oke. Ya, di situ ada Heri Kiswanto, ada Bambang Mudiansa, ada Ruli Nere, ya kan? Iya. Ada Joko Malis, ada Rudi Kalces, berdiri semua pemain nasional banyak situ. Jadi pertama Pelita itu dia berdiri bisa juara 2 kali berturut-turut. Yanita ya itu. Yanita Utama pada. Nah, itu kan Om Eli kan masih ya belum naik banget lah, masih pemain tengahan ya. Betul. Rasanya kayak apa Om dengan bintang-bintang dan posisinya kan apa waktu udah main di tengah Om atau belum? Belum waktu itu, ya. Masih main di? Masih di sayap, ya kan? Di sayap. Kadang-kadang waktu itu saya posisinya nggak tentu juga. Iya. Ya kan, saya sempat ditaruh di belakang juga sama Will Cooper, ya kan? Oh, pelatihnya sempat jadi kurva? Tadi ada Will Cooper juga. Oh. Ada Abdul Qadir yang pertama kan Abdul Qadir, Yakub Syah Saleh, kemudian Abdul Qadir, iya. kan, ada Sofyan Hadi, kemudian ada Will Cooper itu. Oke. Jadi klub ini memang ya dibilang bertabur bintang, kan? Sama kita juara dan ini kepemilikan juga yang tadi itu salah satu. Pada waktu itu yang orang terkaya juga sih pada waktu itu, bapaknya kita tahu tuh namanya Yan Celim ya. Yan Celim kali itu. Jadi pada waktu klub ini dia bikin benar-benar klub elit ya. Elit pada waktu itu. Real Madrid lah ya. Los Galacticosnya Indonesia zaman Galatama. Bisa juara, hanya kita waktu itu kita juara kalah itu di antara ASEAN lewat Bangkok Bank kalau misalnya di Senayan waktu itu kita kalah. Itu masih Yanita kan ya? Yanita itu. Oke. Om, katanya sama pemilik Yanita, Pak Pitoyo ini, Om Eli itu kesayangan. Orang lain naik bis, ini naik yang lain. Apa beneran nggak Om? Iya, terus terang beliau dengan saya itu saya dipanggil di kamar pada suatu saat di Surabaya atau Medan waktu saya dipanggil di kamar berdua. Iya. Dia panggil dulu gini, saya juga kaget juga. Dia kenapa saya panggil kamu, ya kan? Iya. Saya lihat kamu itu katanya di lapangan itu main bola lari nggak habis-habisnya. Itu salah satu ucapan dia. Iya. Ya kan? Makanya setelah dia itu saya hanya apa yang saya punya saya berikan, ya kan? Makanya mungkin dia juga hobi senang bola, lihat dari sekian pemain mungkin dia lihat dia yang mungkin ya dibilang dia senang lah sama saya. Kira-kira saya punya kelebihan itu mungkin ada yang dia miliki itu, makanya itu dia panggil saya. Makanya ada sesuatu, ada apa-apa tuh saya selalu dipanggil, ya kan, ditanya, ya kan, seumpamanya anak-anak udah kita habis pertengahan bulan begitu, anak-anak udah nggak ada duit, dia suka nanya saya, anak-anak, saya ada duit apa enggak? Kira-kira begitu.
Nah, kemudian kalau pergi itu anak-anak naik bis, kalau yang dekat-dekat kayak Bandung, Iya. anak-anak naik bis, saya naik helikopter dengan dia. Naik helikopter. Nah, helikopter sama bininya, sama biasanya pas pampres dia pakai 2 pas pampres. Oh, jadi kalau misalnya tur ke Bandung gitu ya, Nah, yang lain naik bis, Om Eli sendiri naik. ya, saya naik helikopter sama dia. Mungkin karena anak manis masih muda. Iya, kira-kira itu. Jadi ya, senang saya tuh itu. Senang saya tuh karena saya dia bilang terus terang bahwa saya tuh punya tenaga tuh nggak habis-habis lari. Tapi memang sama Wir Kurver, sama Yakob Syasali, sama Abdul Qadir, Om Eli itu dimainkan terus, Om? Kita main terus pada waktu itu. Saya jadi starter terus. Oh. Saya jadi starter terus lah. Nah, dari situlah dia manggil saya, kemudian juga ya betulan rumah yang saya tinggal sekarang ini pun dapatnya dari dia. Dia panggil saya, dia nyari, udah kamu nggak usah minta yang lain-lain ya kan. Waktu itu dia sempat nanya, dia kasih tahu saya asal jangan minta mercy aja ya. Iya, mercy ya, nggak boleh minta mercy. Waktu itu kan, Iya. akhirnya dia bilang udah kamu cari rumah sana. Gitu. Jadi saya juga kaget juga dari sekian banyak pemain itu pada waktu itu saya sendiri yang paling dikasih rumah. Walaupun pada waktu itu ada uang mukanya dia yang bayar, DP-nya ya, dia yang bayar, terus bulanannya saya sempat bayar. Tapi akhirnya terakhir waktu Piala Dunia kita dari India, karena waktu itu dia kasih alamat nomor telepon di Singapura. Di India kita mampir di Singapura, kita nginap di salah satu hotel di situ. Saya sempat telepon dia, telepon ke nomor yang dikasih di Singapura. Saya telepon dia, akhirnya pembantunya ngangkat, saya kasih tahu, tolong kasih tahu Bapak bahwa saya ada di Singapura di hotel ini. Gitu. Akhirnya dia telepon ke hotel itu, nah saya kasih tahu saya di kamar sekian, saya dikasih tahu, kan, kamu disuruh ke hotel di Pak Pipit kan, hotel Hyatt kalau nggak salah di Singapura itu, kamu sudah datang ke sini. Saya bawalah pemain itu 7 orang kalau nggak salah. Nah datang ke sana kita ngobrol di salah satu kamar, di kamarnya dia, kita ngobrol, habis itu ada pemain 7 orang itu, dia kasih tahu, udah habis itu kamu bawa, teman kita turun ke bawah di shopping di bawah. Saya bawa 7 orang itu mereka milih buat oleh-oleh ya, oleh-oleh waktu itu. Nah setelah kita balik ke hotel, dia tanya lagi, apalagi yang kamu? Saya bilang rumah belum lunas, kan? Saya bisikin Pak, hanya dia kasih memo dari Singapura itu kasih memo, saya bawa ke Jakarta, saya bawa ke tadi kantor di Wasim tadi. Saya kasih ke manajer, salah satunya tuh Pak Buseri, dia manajer. Saya kasih memo, hanya rumahnya dilunasin. Jadi itu sedikitnya gambaran perjalanan ya kan, rumah yang saya tinggal ini, itulah. Sayang sekali Yanita itu umurnya nggak lama ya? 2 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun. Tapi 2 tahun 2 kali langsung juara. Itu yang luar biasa. Tuh, luar biasa. Apa yang diingat dari 2 kali juara itu di kalau bicara secara materi juga kita ini bos ini luar biasa. Secara kualitas pemain juga dikumpul semua, kemudian secara materi pun dia perhatikan. Jadi itu yang bikin pemain itu kita kuat. Dia sangat perhatikan, dia dekat dengan pemain. Ketika diputuskan tim itu bubar, Om, rasanya kayak apa, Om? Udah sedih, memang terus terang sedih. Dan saya orang yang terakhir dipanggil sama Pak Pipit ini di Cendana itu, itu saya ditawarin. Setelah bubar itu saya ditawarin. Masih mau main bola atau ikut saya. Itu. Tapi hanya saya berpikir bahwa saya masih muda lah ya. Saya bilang Pak, saya main bola. Jadi pada waktu saya sempat ditawarin mau ikut dia atau main bola. Itu sempat saya ditawarin gitu. Itu yang saya ingat sekali pada waktu itu. Oke Om, ini 2 kali juara Galatama dengan Janita Utama. Setelah ini ada cerita video ketiga, ada cerita menarik. 4 kali lagi juara dengan di Galatama. Mungkin ini satu-satunya orang Indonesia yang 6 kali juara. Tapi cerita yang 4 kali juara selanjutnya, video selanjutnya ya Om. Oke, tetap di SR Supaya Tarkam. Terus kita kulik Om Eli Idris. Thank you.